Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Sandi Purnomo Putra, yang mana pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek akhir mata kuliah kewarganegaraan, yaitu strategi industri dalam pengelolaan bahan kimia dan limbah B3 dalam mendukung terkait SDG nomor 12, Responsible Consumption and Productions. Eh, Konten yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, hasil temuan, solusi, kesimpulan, serta refleksi diri. Untuk latar belakangnya sendiri, yakni adalah pengelolaan limbah B3 menjadi perhatian penting mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada tahun 2022 Indonesia menghasilkan sekitar 19 juta ton limbah B3 per tahun. Namun, hanya sekitar 30% yang dapat dikelola dengan benar. Sehingga perlu diterapkan strategi pengelolaan limbah untuk mendukung SDG nomor 12, terutama pada industri. Dalam penerapannya diperlukan regulasi yang ketat oleh pemerintah serta penerapan yang disiplin untuk industri. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pengelolaan limbah kimia tersebut dan B3, bahan berbahaya dan beracun, yang efektif untuk mendukung target SDGs nomor 12. Kemudian apa tantangan utamanya dalam implementasi pengelolaan limbah kimia yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana peran komunitas, akademisi, dan industri dalam mendukung pengelolaan limbah B3 yang lebih baik. Tujuannya bagi komunitas serta masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri tentang pentingnya pengelolaan limbah B3 yang aman dan bertanggung jawab, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik dalam manajemen limbah kimia sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular. Kemudian mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian untuk mahasiswa terkait dengan BGE, yaitu menyediakan edukasi dan pelatihan mengenai teknik identifikasi, pengelolaan, dan daur ulang limbah kimia di laboratorium dan industri. Mengembangkan inovasi berbasis penelitian dalam pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan. Kemudian terakhir adalah meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan strategi keberlanjutan dalam pengelolaan limbah sesuai dengan standar internasional. Untuk hasil temuannya, selama wawancara dengan beberapa praktisi yang ada di industri, tidak bisa dimungkiri bahwa bahan kimia itu pasti akan dipakai dalam semua lini, dari hal-hal dasar sendiri. Bahan kimia itu dimulai dari fuel atau bahan bakar, kemudian grease, solvent, serta ion yang jelas-jelas ini pasti akan dipakai oleh industri itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan wawancara, bahan kimia ini dikelola dengan baik oleh perusahaan itu sendiri, yaitu dengan beberapa strategi, yaitu dengan dibuatkannya sebuah IPAL atau instalasi penanggulangan air limbah, kemudian juga oil trap atau wadah tempat untuk menampung oli sebelum ditempatkan pada TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian persyaratan penggunaan bahan kimia sesuai dengan regulasi yang berlaku. Artinya setiap perusahaan juga mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan MSDS, kemudian penanganannya, serta pembuangan limbah tersebut. Kemudian untuk solusinya, ya solusinya itu bisa diberikan melalui kolaborasi dengan program CSR, artinya setiap perusahaan mempunyai program yang didedikasikan untuk masyarakat melalui program CSR tersebut atau Corporate Social Responsibility. Kemudian menggunakan inovasi teknologi sebagai mitigasi resiko, artinya kita melakukan mitigasi resiko atau memapping resiko itu dengan bantuan teknologi yang saat ini sudah berkembang masif di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah patuh terhadap regulasi yang ditetapkan. Setiap regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu melalui kementerian atau peraturan-peraturan yang lainnya, harus dipatuhi secara ketat melalui PIC-PIC yang telah ditetapkan. Untuk refleksi diri, yaitu adalah penanganan limbah B3 merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kesadaran serta kepatuhan terhadap regulasi, serta inovasi dalam pengelolaannya. Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah pencemaran dengan menerapkan praktik yang aman dan berkelanjutan.
Teknologi dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah B3 bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga komitmen bersama sebagai bentuk moral untuk menjaga lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan demi ekosistem dan operasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.